Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Pastor Andy menyapa seluruh kita. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik hidup kami. Bersyukur semua rencanamu indah bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam firman-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam firman-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Amin. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Bersyukur hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Tidak sehelai pun rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada dalam firman-Mu. Di dalam firman-Mu, Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, semuanya atas seizin dirimu. Percayakan saudara-saudara sekalian, semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Tuhan, ya Tuhanku, kami bersyukur buat hidup ini. Kami belajar tetap percaya bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Dalam tangan-Mu kami pasti aman. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupmu, amin, semuanya atas seizin dirinya. Semuanya indah dalam rencananya. Percayalah, hidupmu milik Tuhan Yesus. Semua yang aku alami, saya percaya, kami percaya, semuanya atas seizin dirimu, ya Tuhanku. Semuanya indah dalam rencanamu, amin. Sebab ku tahu Yesus pemilik hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya semua seizin Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo semuanya, Shalom. Salam sejahtera. Pastor menyapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook,
yang ada di grup doa IBM WhatsApp dan di grup doa IBM Telegram. Puji syukur saudara-saudara, sampai hari ini ku ada sebagaimana ada. Itu semua karena rahmat Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu, mari belajar bersyukur. Kita ada sampai hari ini. Mari bersyukur. Dalam kehidupan saudara-saudara, ada kaya, ada miskin. Seperti dengan tema yang hari ini Pastor akan share, bahwasanya kaya atau miskin itu relatif. Yang utama adalah hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, disebut metanoia. Metanoia sendiri memiliki arti berbalik 180 derajat, putar balik, putar haluan, putar cara hidup. Berarti ada sesuatu yang berubah atau tujuannya itu berubah. Kaya miskin itu relatif. Yang utama hidup di dalam pertobatan. Bertobat artinya hari demi hari kita meninggalkan cara hidup yang lama. Hari demi hari kita mengizinkan karyanya, karya Bapa dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus mengubahkan kita. Hingga suatu hari nanti ketika saya menutup mata, Bapak Ibu menutup mata, kita tidak lagi terlalu terobsesi di kuburnya bagaimana, tetapi ada jaminan yang Tuhan kasih bagi orang yang hidup dalam pertobatan. Baik dia hidupnya hari ini kaya, amin, maupun hidupnya hari ini miskin, itu relatif. Tapi Tuhan menjamin, Tuhan berjanji, Tuhan memberi firman saat ini. Orang yang hidup dalam pertobatan percaya kepada janji firman Tuhan Yesus. Saat mereka meninggal, ada malaikat-malaikat Tuhan Yesus datang menjemput dia. Di dalam Injil Lukas pasal 16, saudara-saudara, ada kisah antara orang kaya dan orang miskin. Apa yang baik itu belum tentu bagus. Dan sebaliknya, apa yang buruk belum tentu jelek. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama kita melihat dulu firman Tuhan sebagai dasar kebenaran dan hidup orang percaya. Lukas 16, kita lihat lebih dahulu ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 16 ayat 25. Selamat mendengarkan. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Lukas 16 ayat 25.
Bapak Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu." Apa yang baik belum tentu bagus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Dengarkan Bapak Ibu sekalian terkasih. Apa yang buruk nampaknya belum tentu jelek. Nah sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Apa yang alami Lazarus yang buruk belum tentu jelek. Karena nyatanya Lazarus mendapat hiburan. Apa yang dialami orang kaya ini nampaknya baik, belum tentu bagus karena kenyataannya mereka menderita. Demikian pun dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami hal yang buruk, itu belum tentu jelek. Sebaliknya, jangan pernah berpuas diri, merasa semua baik-baik saja. Itu juga ada bahayanya. Situasi baik-baik saja, orang bisa digiring dalam suasana comfort zona nyaman. Sementara iman orang Kristen, kalau kita melihat sejak buku Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, itu justru bertumbuh di dalam suasana keadaan-keadaan terjepit. Semakin terjepit, semakin akar-akarnya kuat. Pertumbuhannya pesat. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita masing-masing. Kadang-kadang kita melihat apa yang buruk dan kita mulai menghardiknya. Dari kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau belajar bahwa apa yang kadang kita melihat buruk itu belum tentu jelek. Yuk, mari kita baca bersama-sama ayat demi ayat dari Lukas pasal 16 mulai ayat 19. Lukas pasal 16 ayat 19 kita mulai. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sampai dengan ayat 31. Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Pastor bacakan buat yang terkasih. Di sini perikopnya tertulis orang kaya dan Lazarus yang miskin. Seperti apa yang Pastor sampaikan tadi, judul thumbnail yang muncul adalah kaya atau miskin itu relatif. Yang penting titik-titik apa? Jawaban titik-titik adalah hidup bertobat. 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 Ini yang utama. Bagaimana keseruan kisah ini? Bagaimana kebenaran firman Tuhan dari kisah ini? Yuk sama-sama kita mendengarkan. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, sebuah kisah yang memberkati. Dikatakan mulai 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan orang kaya ini setiap hari ia pesta pora,
bersukaria di dalam kemewahannya. Sekarang ayat 20, saudara-saudara. Ada orang lain, dan orang ini dia seorang pengemis. Dan pengemis ini bernama Lazarus. Lazarus ini bukan cuma sekedar dia pengemis. Kalau pengemis itu berarti secara kebutuhan sehari-hari dia hidup dari meminta-minta, mengemis. Kalau kita mau melihat secara kebutuhan sehari-hari, berarti dia kekurangan. Ya, kita pakai bahasa yang umum, ya berarti dia susah ya. Susah karena untuk penghidupan sehari-harinya saja dia masih mengemis. Bukan cuma itu, Lazarus bukan hanya seorang pengemis. Bible mencatat badannya penuh dengan borok. Lazarus ini dia seorang pengemis, dan ternyata kenapa dia mengemis? Kasihan. Karena dia sakit. Sakitnya ini mengerikan. Borok bisa seperti kusta gitu. Pastor pernah melayani di kampung kusta. Itu di satu kota, ya. Lihat orang-orang kusta itu kenapa mereka diasingkan, karena luka di tubuhnya itu meleleh, menetes ke tanah, dan bau. Lazarus ini dia disebut mengemis. Kita sudah mengerti sedikit kenapa dia mengemis, karena dia sakit. Dan ada kemungkinan sebetulnya dia mau kerja, cuman dia tidak bisa bekerja karena sakit. Atau barangkali orang berpikir dia harus diasingkan. Dan kemungkinan besar juga ketika dia mau bekerja, mau berusaha, tetapi tidak ada yang menerima dia karena dia sakit. Dan sakitnya itu badannya penuh dengan borok. Nah, di mana tinggal Lazarus ini? Lazarus ini tinggal, Bible mengatakan dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bagaimana keseharian Lazarus ini? Yang tadi saya katakan dia kurang ya, dalam arti untuk makannya saja dia masih berharap dari mengemis. Dan di ayat 21 berkata, dan Lazarus saat ingin menghilangkan laparnya, dia berharap apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan apa yang terjadi? Anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini ada di sebuah kehidupan yang susah. Tidak punya rumah, dia harus mengemis karena dia sakit. Sakitnya badan penuh borok. Untuk makannya belum tersedia, dia masih berharap belas kasihan. Padahal orang sakit sejogjanya istirahat dirawat. Tapi karena begitulah kehidupan seorang yang bernama Lazarus ini. Kehidupan yang kelihatannya buruk ya. Buruk ini, tapi di mata Tuhan belum tentu jelek kan. Lanjut ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lazarus bukan cuma sekedar dia disebut orang sakit. Bible secara eksplisit mengatakan Lazarus orang miskin. Jangan malu kalau kita disebut orang miskin.
juga nggak perlu tersinggung. Miskin atau kaya itu relatif, Bapak. Di mata Tuhan yang penting kita hidup dalam pertobatan. Amin. Bertobat artinya kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita izinkan karya Roh Kudusnya mengubah kita day by day menjadi manusia baru, dan akhirnya, amin, kita menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Kemudian matilah orang miskin ini, Lukas 16:22. Jadi jelas ya, Lazarus ini orang miskin. Orang miskin ini meninggal. Apa yang terjadi? Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Kaya atau miskin tidak mampu mengundang malaikat. Orang miskin naik mobil saja mungkin jarang. Orang kaya mungkin bisa beli kendaraan. Tapi kaya miskin tidak bisa membeli malaikat. Apalagi mengorder online kendaraan malaikat. Tidak bisa. Pertobatan kita, terima Tuhan Yesus, hidup dibaharui setiap hari. Ini yang membuat malaikat datang menjemput Lazarus ketika dia meninggal. Si miskin kaya relatif. Miskin kaya tidak bisa mencarter kendaraan surgawi. Pertobatan dalam Yesus. Kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Ayat 23. Nah, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ada sedikit perbedaan yang mencolok, yang kalau tidak diperhatikan kita akan skip, tapi saya coba expose sedikit. Ayat 22 dikatakan orang miskin itu mati lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, dapat terima adalah bukan yang utama cara mati seseorang, tetapi cara hidup seseorang menentukan. Saya ulangi, bukan cara mati seseorang jadi permasalahan, tetapi kalau kita melihat di sini, cara hidup itu akan menentukan. Karena nyatanya Lazarus, dia orang miskin, tapi waktu dia meninggal, malaikat datang menjemputnya. Amin. Nah, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Orang miskin tadi mati, Bible mencatat dibawa malaikat. Ada jaminan, ada kepastian. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan mungkin saja kalau kita melihat gambaran-gambaran kehidupan hari ini, orang kaya kalau meninggalkan, bunganya panjang, ucapannya panjang, ucapan dukanya panjang, yang mengantarnya panjang, maksudnya kendaraan itu bisa berkilo-kilo. Tapi kan Tuhan bukan lihat itu. Tapi Tuhan lihat hidup kita hari ini. Karena dikatakan, sementara orang kaya itu setelah meninggal, ia menderita sengsara di alam maut.
Ia lantas memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Ya, Abraham itu orang percaya. Oke. Tapi orang kaya ini juga melihat Lazarus duduk di pangkuannya Abraham. Ternyata mungkin di dunia Lazarus ini pengemis dan orang-orang banyak yang menolaknya. Tetapi ketika dia meninggal, dia menjadi yang terkasih. Apa buktinya? Bible mencatat, dia duduk di pangkuan Abraham. Siapa sih yang bisa duduk di pangkuan kita? Yang terkasih. Yang terkasih. Orang yang hidup dalam pertobatan, amin, dia memberi dirinya menjadi pribadi yang terkasih di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 24. Lalu orang kaya ini berseru, Bapak Abraham, tolong kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Semasa hidup Lazarus, Bible mencatat tadi, badannya penuh borok, menjijikan. Tetapi hidup dalam pertobatan, ada jaminan kekal bahwa suatu hari tubuh yang fana ini akan ditukar tubuh kemuliaan. Tentu pasti orang kaya nggak melihat lagi Lazarus dengan tubuh borok, tapi dia melihat Lazarus dengan tubuh kemuliaan. Hidup dalam pertobatan. Ini yang utama, saudara sekalian. Orang kaya ini, dia kesakitan di dalam nyala api ini. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Apa yang kelihatan baik belum tentu bagus. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Apa yang kelihatan buruk belum tentu jelek. Sebab sekarang ia mendapat hiburan. Lazarus mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang, alias sudah terlambat. Jangan terlambat bertobat. Selama masih dikatakan hari ini, maksudnya kita masih bernapas, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan membawa pertobatan kita kepada Tuhan Yesus. Saya udah alami, Bapak Ibu, kegelisahan hidup di luar Yesus. Tetapi saya mengalami damai sejahtera hari ini. Hidup dalam Yesus. Sekali lagi, kaya miskin itu relatif. Yang penting kita hidup dalam pertobatan. Iya, kita membaca dari kitab Injil Lukas pasal 16. Dan sekarang kita sudah ada di ayat yang ke-26. Ya, sekarang ayat 27. Nah, kata orang itu, maksudnya orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ya, di sini sih kelihatan ada rema yang saya dapatkan adalah rada-rada sombong. Sudah di tempat nyala api yang menyiksa, masih sok-sok berkuasa. Hati-hati dengan orang-orang yang sok-sok berkuasa. Hati-hati dengan orang yang sombong, rada-rada sombong. Dia sudah di tempat api yang menyiksanya,
keadaan menderita, masih belum juga hilang sombongnya. Kenapa bisa ngomong gitu, Pastor? Iya, masa dia perintah Abraham suruh dia ke rumah ayahku, ayat 28, karena di sana masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Si orang sombong sampai sudah mati juga sombongnya tidak hilang-hilang. Ada bilang gini, ya jangan sombong lah. Tapi ada pernah dengar ngomong gini, biarpun miskin, yang penting sombong. Aduh, jangan. Orang kaya saja tidak boleh sombong, apalagi miskin. Biar miskin katanya, yang penting sombong. Aduh, jangan Bapak Ibu. Sebetulnya hari-hari kita alami hari ini adalah proses kita belajar supaya kita rendah hati. Ada yang berkata, sombongnya sudah melekat. Bahkan sampai sudah di tempat siksaan aja masih sombong. Ya. Maka dia masih suruh, ayo dong suruh orang ke rumah saya. Wah, dia merasa VIP. Dia masih merasa dia punya banyak ajudan. Dia masih merasa punya amanah, dipercaya dengan jabatan tinggi, kaya, uang banyak. Dia so lupa bahwa itu sudah berakhir dan dia sekarang ada di tempat yang menyiksanya. Ayat 28 dia suruh ke rumah, kasih tahu ada 5 saudaraku, kasih tahu mereka supaya mereka mau bertobat, agar nanti tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30. Jawab orang kaya itu, tidak Bapak Abraham. Orang kaya ini masih sombong dan juga masih suka bantah-bantahan. Masih merasa sok pintar. Dia masih bisa menyanggah Bapak Abraham dan berkata, tidak Bapak Abraham, kalau ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, perhatikan ayat berikutnya, mereka akan bertobat. Goalnya adalah, kata-kata Pastor tadi, kaya atau miskin relatif. Yang utama bertobat. Kenapa? Orang kaya ini menyesal. Ternyata dia hidup barangkali. Kalau kita melihat tadi ayat sebelumnya, Abraham berkata, anakku. Ada kemungkinan besar orang kaya ini mengenal Bapak Abraham. Tapi sayangnya dia tidak hidup dalam pertobatan. Dan goal dari kisah ini 30 berkata apa? Dia punya kerinduan. Meskipun dia udah terlambat, dia punya harapan supaya 5 keluarganya di rumah selama masih hidup, mereka supaya bertobat. Ada rema yang lain Pastor dapat dari kisah ini. Orang kaya ini ngerti bahwa dia di tempat yang menderita, sementara 5 orang masih hidup di dunia belum mengerti. Berbeda penyampaian kita atas dasar pengertian yang kita alami dengan sebuah berita yang kita dengar tanpa sebuah pengalaman. Nah, yang berikutnya remanya Pastor dapat dari ayat 30, saudara-saudara. Meskipun kita melihat banyak sekali pelajaran-pelajaran kita ambil dari orang kaya ini. Tadi masih sombong, masih merasa sok kaya, masih merintah-merintah. Tapi begini, Pastor Andy menghidupi prinsip ini, bahwa kita bisa belajar dari siapapun juga. Seburuk-buruknya orang, kita tetap bisa belajar dari dia. Pasti adalah nilai kebaikannya. Nah,
Hal yang baik di sini yang Pastor lihat dari orang kaya ini, saudara, yang hidupnya tidak bertobat. Dia tidak mau keluarganya yang lain ikut masuk di tempat penderitaan ini. Jadi kira-kira ini satu statement yang Bapak Ibu bisa renungkan juga hal yang baik. Di dalam kehidupan manusia, yang sama-sama kita tahu terburuknya adalah mati masuk neraka. Oke? Tetapi dari rema ini, Lukas 16 ayat 30, saudara-saudara, Pastor tambahkan nih, ada yang lebih buruk lagi. Apa itu, Pastor? Bukankah orang tidak bertobat, meninggal, masuk neraka itu sudah buruk banget deh, serem banget deh, mengerikan banget deh. Pastor tambah ya, dari 30 ini, apa itu? Ada yang lebih buruk. Wah, bukankah itu yang terburuk? Ada. Apa, Pastor? Kalau ke neraka bareng keluarga. Jangan dibayangkan, ini serem banget. Melihat orang yang kita kasihi disiksa di api neraka. Ini jauh lebih buruk daripada ke neraka. Ke neraka udah buruk, Bapak Ibu. Serem, nggak terbayangkan. Tapi dari ayat 30 ke 16 ini, ada yang lebih buruk. Kalau ke neraka bareng keluarga. Melihat orang-orang yang terkasih tersiksa. Oke, kita tidak lama-lama yang buruk-buruk itu. Kita mau menumbuhkan hidup pertobatan, roh rendah hati, roh yang mau dibaharui day by day oleh Tuhan. Jelas ya, kaya miskin relatif. Apa yang buruk belum tentu jelek, apa yang baik belum tentu bagus. Yang penting hidup dalam pertobatan. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Let's pray. Firman Tuhan yang kami dengar, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar hari ini, baik atau buruk, kami seringkali salah dalam menilai. Namun firman Tuhan datang, mengajar kami, menuntun kami, memberitahu kami. Yang penting kami hidup dalam pertobatan. Kalau hari ini, mungkin kami hidup miskin, kami tetap menumbuhkan pertobatan dalam hidup kami. Kalau hari ini mungkin kami hidup dalam berkat Tuhan dan disebut orang kaya, kami terus menumbuhkan pertobatan. Orang miskin jangan mengeluh, orang kaya jangan sombong. Yang utama adalah hiduplah dalam pertobatan. Sebab dari firman Tuhan kami dengar hari, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini, semua itu atas seizin Tuhan. Kami belajar untuk percaya pada jalan-jalan-Mu Tuhan. Apapun itu, pergumulan pelayanan, pergumulan ekonomi, pergumulan kelemahan tubuh, pergumulan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Engkau, dan kami
adalah milikmu Tuhan Yesus. Sudah terberkati? Amin. Dalam tanganmu kuserahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam firman-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Jangan khawatir lagi saudara-saudara. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidup. Masa depanmu kasih sama Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Masa depanku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, percayalah, semuanya atas seizin Tuhan Yesus. Semuanya indah dalam rencananya, percayalah, sebab ku tahu pasti Yesus pemilik hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang buntu mendapatkan jalan keluar. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Mari taruh di mezbahnya Tuhan, hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dalam tangan-Mu ada kemenangan. Tuhan Yesus pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupmu, semuanya atas seizin dirinya. Percaya semuanya indah dalam rencananya. Amin. Percayalah, hidup kita ini aman dan rencana Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Akan selesai bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup ini. Kaya miskin relatif, suka duka relatif, tapi kami mau belajar hidup terus setiap hari dalam pertobatan. Kami percaya janji-Mu, ya dan amin. Semua yang terjadi dalam hidupmu, semuanya atas seizin Tuhan Yesus. Semuanya indah dalam rencana Tuhan Yesus. Karena ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, amin. Semuanya atas seizin Tuhan. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam waktu Tuhan. Sebab ku tahu, ku yakin, ku percaya Kau pemilik pelayanan ini. Kau pemilik hidup kami, pemilik keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur. Sola fide, Immanuel. Percayalah, Tuhan Yesus itu benar. Tuhan Yesus itu penolong. Tuhan Yesus juru selamat. Dia mampu membuat kita hidup dalam pertobatan oleh karena kasih-Nya. Dan hiduplah oleh firman Tuhan.
Langit bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup orang yang percaya kepada firman Tuhan. Yes, Immanuel, Tuhan Yesus nggak tinggalkan kita, setia bersama kita sampai selama-lamanya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Shalom semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Bless you, bless day, bless your family. Amen.